Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi khususnya untuk anak-anakku kelas 12. Kita sekarang masuk kepada materi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, anak-anak silakan diperhatikan gambar yang nampak di layar. Dalam pandangan Anda, gambar apa itu? Kira-kira berkaitan dengan apa? Nah, silakan dicermati sebentar. Kalau kita lihat di situ adalah gambar timbangan dan palu. Palu yang menggunakan palu di situ adalah biasanya di pengadilan. Nah, kira-kira yang akan kita bahas pada materi bab 2 ini adalah terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Oke, kira-kira begitu. Kita lanjut sekarang ke materi selanjutnya. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Jadi pengertian dari negara hukum itu segala pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, perhatikan ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi diharapkan Anda mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum di negara kita, dan Anda dituntut menampilkan sikap, perilaku ataupun perbuatan yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Demikian anak-anak yang perlu diperhatikan untuk materi bab 2 ini. Jadi ada kewajiban bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersikap dan berperilaku yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Oke, kita mulai yang A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nomor 1, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada undang-undang atau peraturan yang diberlakukan. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberi teguran atau sanksi. Amatilah gambar berikut ini. Coba kita lihat kenapa siswa tersebut diberhentikan oleh polisi. Kira-kira kesalahannya apa? Atau yang ditanyakan polisi terhadap kedua siswa itu apa kira-kira? Anda mungkin bisa menjawabnya. Satu, biasanya mengapa yang diboncengkan tidak memakai helm? Yang kedua, kemudian diperiksa surat-suratnya. Apakah membawa STNK? Yang kedua, apakah mempunyai SIM? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan untuk sebetulnya anak-anak, untuk anak perempuan yang membonceng dengan posisi yang kayak begitu, sebetulnya secara etika itu tidak pas. Mungkin hanya karena supaya nyaman saja
perjalanan mungkin model membonceng begitu itu tidak pas. Kalau kita lihat di Aceh mungkin membonceng dengan rok yang semacam itu ditilang oleh polisi Aceh di sana. Kita lanjut, apa sebenarnya pelindungan hukum itu? Ada dua pendapat di sini. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta, lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Andi Hamzah, jadi segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun oleh pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Yang kedua, menurut Simanjuntak, mengartikan bahwa pelindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oke, unsur-unsur pelindungan hukum dapat kita simpulkan. Satu, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Dua, atau yang B, jaminan kepastian hukum. Jadi ada unsur kepastian hukum. C, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang D, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi, unsur-unsur perlindungan hukum itu meliputi 4, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum, jadi aturan itu tegas dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui ini melanggar hukum, ini akan dikenakan sanksi, ini yang benar sesuai dengan peraturan, itu adalah kepastian hukum. Berkaitan dengan hak warga negara, jadi hak warga negara itu diatur dalam hukum. Dan yang D, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Oke, kita lanjut. Contoh peraturan tentang perlindungan hukum. Contoh-contoh ini. Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berikutnya ada perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Jadi hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, hak paten maksudnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Itu contoh peraturan tentang pelindungan hukum. Anda nanti bisa mencari contoh peraturan pelindungan hukum yang lain di bidang yang lain. Oke, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Jadi proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman. Hukum itu sebagai pedoman dalam setiap perilaku. Perilaku siapa? Masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat, aparat penegak hukum,
Jadi dilaksanakan oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Kita ke nomor 2, pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. Pertama, arti pentingnya pelindungan dan penegakan hukum adalah A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuatan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah berlandaskan pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum, supremasi itu dari kata supreme, supremus, yang artinya tertinggi. Jadi hukum itu dipakai sebagai ketentuan yang tertinggi di dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Jadi hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Nah, tegaknya keadilan itu atau tujuan hukum diciptakan itu untuk mewujudkan keadilan. Yang C, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Suryono Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu hukumnya. Jadi, menurut Suryono Sukamto, proses perlindungan dan penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jadi aturannya itu atau hukumnya itu. Yang B, penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hukum, kemudian penegak hukum. Terus yang ketiga adalah masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang ke D atau yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, ini anak-anak materinya. Bacalah buku paket kelas 12 halaman 39-40 tentang hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Ini tugasnya. Jadi bacalah buku paket kelas 12 halaman 39-40 dengan judul hukuman mati bandar narkoba harus konsisten dan jawablah pertanyaannya. Setelah Anda membaca berita tersebut, lakukan analisis
terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dengan meninjau hal-hal sebagai berikut. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. 2. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Yang ketiga, relevansi kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Nah, rumuskanlah analisis Anda dalam bentuk artikel sepanjang 4-6 paragraf di buku tugas. Sekali lagi, rumuskan analisis Anda dari 4 macam itu dalam bentuk artikel sepanjang 4-6 paragraf di buku tugas. Saya kira itu untuk materi pertama hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan materi pada pertemuan pertama bab 2 ini dapat Anda kuasai dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak panjang durasinya, saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.